Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Yargusriani, peserta Latsar CPNS 2026 gelombang 1 kelompok 2 Peleton 3 Kota Banjar. Saat ini saya ditempatkan di BLUD UPTD Puskesmas Peteruman 1 sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Mari berdiskusi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana teknologi yang berkembang di zaman sekarang yang banyak manfaatnya akan tetapi banyak juga yang menyalahgunakannya? Video kali ini akan mengupas kasus penyalahgunaan dan pemanfaatan teknologi oleh ASN. Kasus yang pertama yaitu penyalahgunaan teknologi. Untuk analisa kasusnya, kasus manipulasi presensi oleh aparatur sipil negara yang terjadi di banyak daerah yang mencerminkan penyalahgunaan wewenang dalam sistem digital pemerintah. Tindakan ini tentu melanggar akuntabilitas dan integritas ASN. Akibatnya, muncul kerugian negara, turunnya kepercayaan publik, dan menurunnya citra ASN. Penyebab yang pertama, kelemahan sistem. Sistem absensi digital masih memiliki celah teknis, sehingga deteksi lokasi atau GPS mudah dimanipulasi dengan aplikasi pihak ketiga. Verifikasi wajah belum sepenuhnya real-time dan aman. Sistem pun belum terintegrasi dan diawasi secara nasional. Yang kedua, budaya dan perilaku. Budaya disiplin kerja ASN belum merata, sehingga absensi dianggap formalitas bukan tanggung jawab moral. Orientasi sebagian ASN masih pada tunjangan, bukan kinerja. Integritas individu belum menjadi nilai dominan di semua instansi. Yang ketiga, pengawasan lemah. Pengawasan atasan langsung belum optimal. Audit internal absensi jarang dilakukan secara berkala. Sanksi sering tidak konsisten atau tidak menimbulkan efek jerah, sehingga kurangnya kontrol silang antara data absensi dan kinerja real. Selanjutnya, analisa dampak. Yang pertama, terhadap disiplin ASN, menurunkan kedisiplinan dan etos kerja pegawai, menciptakan ketidakadilan bagi ASN yang bekerja dengan jujur, membentuk budaya permisif terhadap pelanggaran, merusak nilai dasar ASN, akuntabel dan berintegritas. Yang kedua, terhadap pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal, kekosongan petugas di jam kerja, waktu tunggu layanan semakin lama, citra instansi pemerintah menjadi negatif di mata masyarakat. Yang ketiga, terhadap keuangan negara. ASN tetap menerima gaji dan TPP meskipun tidak bekerja. Terjadi pemborosan dan potensi kerugian keuangan negara, anggaran tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan, mengganggu prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran publik. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Untuk analisa kasus, upaya peningkatan kompetensi digital aparatur sipil negara terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam mendukung kinerja birokrasi dan pembangunan hukum nasional. Pemanfaatan ini memiliki potensi besar bagi BPHN antara lain dalam pengelolaan dan analisis data hukum, penguatan literasi dan penyuluhan hukum, hingga peningkatan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat, kompleksitas regulasi yang semakin meningkat dan menuntut pendekatan kerja yang lebih adaptif dan berbasis data. Analisa penyebab. Yang pertama, kebutuhan transformasi digital birokrasi. ASN di era digital menghadapi tugas yang semakin kompleks dan membutuhkan kemampuan baru, terutama pemahaman teknologi informasi dan artificial intelligence atau AI. Perkembangan teknologi sangat cepat mengubah cara kerja birokrasi, sehingga kompetensi tradisional saja tidak cukup. Pelatihan ini adalah respons terhadap kebutuhan tersebut. Yang kedua, kompleksitas regulasi hukum yang meningkat. Regulasi nasional kini makin banyak dan kompleks. Terkait berbagai sektor publik dan teknologi, pemanfaatan AI dianggap dapat membantu dalam analisis data hukum, penyusunan regulasi, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk menghasilkan hukum yang berkualitas dan responsif. Yang ketiga, perluasan peran ASN dalam penyuluhan dan layanan. AI dipandang sebagai alat strategis dalam memperluas jangkauan literasi hukum dan penyuluhan informasi hukum kepada masyarakat. Mendorong pelatihan agar ASN mampu memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk analisis internal,
tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanannya. Analisa dampak. Dampak yang pertama, peningkatan kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi. Pelatihan kompetensi digital dan AI berpotensi meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola data hukum secara efektif, melakukan analisis kebijakan dan regulasi berbasis data, mengadopsi teknologi dalam tugas sehari-hari ini, membantu ASN menjadi lebih produktif dan inovatif. Yang kedua, kualitas regulasi dan kebijakan yang lebih baik. Dengan pemanfaatan AI, proses penyusunan dan evaluasi hukum dapat dilakukan dengan basis data yang lebih kuat dan analisa yang lebih cepat. Dampaknya, kebijakan hukum bisa lebih komprehensif, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan layanan publik dalam informasi hukum. AI dapat memperluas akses informasi hukum, misalnya melalui sistem yang lebih baik dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional atau JDIAN, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang lebih cepat, tepat, dan mudah dipahami. Yang keempat, adaptasi ASN terhadap tantangan era digital. Pelatihan seperti ini membentuk ASN yang lebih siap menghadapi tantangan era digital, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi AI secara etis, penggunaan data yang besar dan automasi, kolaborasi lintas sektor yang berbasis teknologi. Dengan demikian, ASN lebih adaptif terhadap perubahan yang cepat di dunia kerja yang modern. Yang kelima, tantangan etika dan tata kelola teknologi. Walaupun AI membawa keuntungan, ada juga risiko potensial seperti kemunculan bias algoritma berbasis data yang tidak cepat, kebutuhan etika dalam pemanfaatan teknologi, regulasi yang belum sepenuhnya matang, dan ASN harus dilatih tidak hanya teknis tetapi juga etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan AI agar pemanfaatannya tidak menimbulkan masalah hukum atau sosial. Yang bisa disimpulkan dari analisa dua kasus yang tadi, yaitu pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Namun, tanpa integritas dan pengawasan yang baik, teknologi berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan penyimpangan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan kompetensi, etika, dan akuntabilitas ASN agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap menjadi ASN berakhlak. Jaya!